Wanita itu hanya tidur di kandang babi. Namun ketika dia bangun, dia mendapati dirinya telah berubah menjadi kepala babi. Bayi yang telah dikandung selama 10 bulan itu berubah menjadi anak babi hitam. Dia mengangkat tangan dan menyentuh wajahnya, tangannya dipenuhi bulu babi yang kasar. Ujung hidungku terasa dingin dan basah, serta terus berkedut. Sambil menatap lengannya, bayi yang seharusnya berada di dalam benteng itu telah hilang. Sebaliknya, yang ada adalah seekor babi kecil dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya. Dia bersenandung dan menggesekkan kepalanya ke dada wanita itu. Wanita itu menjerit. Namun yang keluar dari tenggorokannya hanyalah dengusan melengking seperti babi. Air mata bercampur dengan kotoran dari bulu babi mengalir di wajahnya. Pintu kayu kandang babi itu dibuka. Sang suami membawa ember-ember berisi pupuk kandang. Saat mendongak, aku melihat benda-benda di dalam lingkaran itu. Rangka ember pupuk kandang itu hancur di tanah. Dia mundur 2 langkah, sambil menunjuk ke lingkaran. "Siapakah kamu? Di mana istriku?" Wanita itu menerjang ke arah pagar pembatas. Tangan-tangan seperti cakar menamparkan papan kayu itu. Dia mengeluarkan suara senandung yang mendesak. Babi kecil berwarna hitam di pelukanku juga berteriak. Suaranya bahkan terdengar seperti suara bayi yang cengeng. Sang suami menatap babi kecil berwarna hitam itu. Lalu dia melihat figur kepala babi itu. Itu adalah pakaian istrinya. Dan gelang perak yang biasa ia kenakan masih terpasang di pergelangan tangannya. "Itu kamu?" Suara sang suami bergetar. "Apa yang terjadi padamu? Di mana anak-anak itu?" Wanita itu tidak bisa berbicara. Dia hanya bisa bersujud sambil memeluk babi hitam kecil itu. Papan kayu yang berbentuk seperti dahi itu mengeluarkan suara berdebar. Pada akhirnya, sang suami tetap menghargai ikatan pernikahan mereka. Saya menemukan sepotong kain dan membungkusnya. Dia menarik gerobak itu sepanjang malam menuju rumah penyihir tua di ujung timur desa. Lampu milik penyihir tua itu tetap menyala hingga larut malam. Setelah melihat pemandangan ini, semua pipa tembakau berserakan di tanah. Ini karena tempat ini telah dikutuk oleh dewa babi. Penyihir tua itu menyentuh bulu babi di wajah wanita itu. "Apakah Anda baru-baru ini menyinggung seekor babi?" Wanita itu sangat cemas sehingga ia terus mengerang. Sang suami tiba-tiba teringat. Dia hamil bulan lalu. Dia mengatakan bahwa induk babi tua di kandang babi itu terus menggesekkan tubuhnya ke kakinya. Dia menendang babi betina tua itu beberapa kali. Dia bahkan mengutuknya beberapa kali, menyebutnya pembawa sial. Beberapa hari kemudian, induk babi itu mati. Aku diam-diam menguburnya di bukit belakang. Penyihir tua itu menamparkan pahanya. "Ini pasti dia." Induk babi tua itu adalah nenek moyang dari kandang babi. Dia hidup selama 12 tahun. Mirip manusia. Dia menatap pintumu sebelum meninggal. Ternyata itu adalah Himega Queen. 3 hal dibutuhkan untuk mematahkan kutukan tersebut. Kerangka seekor babi betina tua, air tanpa akar di pegunungan, dan pertobatan tulus istrimu. Saat fajar menyingsing, kemudian sang suami menarik gerobak itu ke arah belakang gunung. Wanita itu, yang terbungkus kain compang camping, duduk di dalam mobil, sambil menggendong babi kecil berwarna hitam itu di lengannya. Para penduduk desa yang lewat begitu ketakutan sehingga mereka menutup pintu dan jendela mereka. Anak-anak itu melempari batu. Sebut dia monster. Ketika mereka tiba di tempat babi itu dikuburkan di bukit belakang. Saya baru menggali 2 kali dengan cangkul. Tanah tiba-tiba bergetar. Suara pekikan babi yang riuh bergema dari semak-semak di sekitarnya. Banyak sekali mata yang berbinar di antara rerumputan. Tangan sang suami gemetar saat ia menggenggam cangkul. Wanita itu tiba-tiba melompat dari gerobak. Dia berdiri di depan suaminya, bersujud ke arah semak-semak. Anehnya, dia bersujud. Suara pekikan babi itu menjadi lebih pelan. Setelah menggali selama setengah jam, akhirnya, sisa-sisa tubuh babi betina tua itu ditemukan. Rambut hitam, setengah bagian kain masih tersangkut di sambungan tersebut. Saat wanita itu menendangnya hari itu, serpihan kain yang robek akibat keranjang babi itu menempel di pakaiannya. Selanjutnya, kita akan mengambil air tanpa akar dari pegunungan. Dinding gunung itu curam. Biasanya tidak ada yang berani pergi. Sang suami menggendong wanita itu menaiki tangga. Dia menggendong babi kecil berwarna hitam itu ke dalam pelukannya. Dia sesekali akan bersenandung. Di tengah jalan, wanita itu tiba-tiba menanduk suaminya dari belakang. Sang suami menoleh dan melihat. Sebuah batu sebesar batu penggiling sedang menggelinding ke bawah. Dia dengan cepat menghindar ke samping. Batu itu menyentuh lenganku. Benda itu hancur berkeping-keping di tanah. Setelah baru saja mendaki gunung, langit tiba-tiba menjadi gelap. Hari itu cerah. Namun, kabut hitam pun muncul. Suara pekikan babi betina tua terdengar dari dalam kabut. Semakin dekat dan semakin dekat, wanita itu berjuang untuk turun dari punggung suaminya. Berlutut di tanah, sambil memegang tulang-tulang laut yang digali dengan kedua tangan. Suara serak keluar dari tenggorokannya. Terdengar seperti dia menangis, tetapi juga terdengar seperti dia meminta maaf. Babi kecil berwarna hitam dalam pelukannya juga ikut berlutut. Dengan kedua kaki depan rapat, dia bahkan meniru orang lain dengan bersujud. Tepat saat itu, seorang wanita tua berpakaian kain kasar muncul dari kabut. Bersandar pada tongkat, wajahnya berkerut seperti kulit pohon tua. Saya telah memelihara babi di gunung ini selama 60 tahun. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak berperasaan. Wanita tua itu berbicara. Suara-suara itu bercampur dengan dengusan babi betina tua.
Babi betina tua itu tinggal bersamaku selama 10 tahun. Kemudian, itu diberikan kepada keluarga Anda. Dia tahu istrimu sedang hamil. Dia selalu diam-diam membawakan jagung ke jendela Anda. Kamu memang luar biasa. Tendang dia dan kutuk dia. Wanita itu kemudian teringat. Saat saya hamil, seseorang diam-diam meletakkan jagung di ambang jendela. Dia mengira itu diberikan kepadanya oleh seorang tetangga. Aku tidak pernah memperhatikannya. Dia berbaring di tanah. Tempelkan wajahmu ke batu yang dingin. Air mata membasahi sebagian permukaan batu itu. Babi kecil berwarna hitam yang ada di pelukanku tiba-tiba melompat turun. Dia berlari ke kaki wanita tua itu. Dia menggosokkan kepalanya ke tongkat wanita itu. Wanita tua itu menghela napas. Anak ini berhati baik. Saya tidak mempelajari kebiasaan buruk dari mereka. Kutukan ini awalnya dimaksudkan untuk memusnahkan 3 generasi keluarga Anda. Demi anak itu, aku akan memberimu kesempatan lagi. Dia menunjuk ke sebuah cekungan di pegunungan. Nanti akan gerimis. Isi mangkuk dengan air dari sumber yang tidak berakar. Dituangkan di lembah laut. Kemudian kubur kembali lembah laut tersebut ke lokasi asalnya. Mulai sekarang, perlakukan babi-babi di keluarga dengan baik. Tidak boleh ada lagi memukul atau memarahi. Begitu dia selesai berbicara, wanita tua itu menghilang ke dalam kabut. Sungguh, tak lama kemudian, gerimis mulai turun. Benang ikan setipis jarum. Pesawat itu mendarat tepat di daerah depresi. Sang suami dengan cepat menggunakan mangkuk untuk menangkapnya. Baru saja diisi penuh, kabut pun menghilang. Matahari mulai terbit. Keduanya melakukan apa yang dikatakan wanita tua itu. Kubur kembali lembah laut tersebut ke lokasi asalnya. Siram dengan air yang tidak berakar. Dalam perjalanan pulang, wanita itu tiba-tiba merasakan gatal di wajahnya. Ulurkan tangan dan sentuh. Bulu babi rontok. Ketika kami sampai di pintu masuk desa, wajahnya sudah kembali normal. Masih ada beberapa jejak bulu babi yang tersisa. Babi kecil berwarna hitam di pelukanku itu bergerak. Ia berubah menjadi bayi dengan seluruh tubuhnya berwarna merah sepenuhnya. Dia menangis dengan mulut terbuka. Penduduk desa melihatnya. Mereka semua berkumpul untuk melihat. Penyihir tua itu juga datang. Dia berkata sambil tersenyum. Babi ini mengampunimu lebih dulu. Ingat, segala sesuatu memiliki jiwa. Bahkan babi-babi di dalam kandang. Anda tidak bisa hanya memukul atau memarahi mereka. Mereka cerdas dan tanggap. Kamu melakukannya dengan baik. Ini akan melindungi Anda secara alami. Kau telah menghancurkan hatinya. Rasa dendam itu kemudian akan menghantui Anda. Nanti, kandang babi di rumah seorang wanita selalu bersih. Dia memberi nama pada setiap babi. Beri makan tepat waktu. Saat cuaca dingin, mereka akan mengumpulkan rumput kering. Kehidupan keluarga semakin membaik. Ketika anak berusia 3 tahun, dia bahkan meniru ibunya dan memberi makan babi-babi itu dengan daun sayuran. Seluruh penduduk desa berkata, itu karena keluarga mereka pandai beternak babi. Amal baik yang terkumpul. Kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sampaikan kepada generasi mendatang. Semua makhluk hidup setara. Bahkan makhluk yang paling tidak mencolok sekalipun. Mereka juga harus diperlakukan dengan baik. Miliki niat baik. Dengan begitu, Anda tidak akan mengundang masalah. Perlakukan segala sesuatu dengan baik. Artinya bersikap baik kepada diri sendiri.